Bab 1821, Ekspansi Platform 10.000 Binatang. Gu Yuena mengangguk lega. Bagus kalau begitu. Sayang sekali pesawat abisal itu kabur begitu cepat. Kalau tidak, saya bisa melahap lebih banyak energi mereka dan menyalurkannya ke platform 10.000 binatang, sehingga bisa menjadi lebih kuat. Jika saya bisa melahap seluruh jurang, mungkin saya akan bisa membangun pesawat stabil yang besar dan menggunakannya sebagai ruang hidup kita. Ditian berkata sambil tersenyum, aku yakin kamu bisa melakukannya. Semua orang mengantisipasi kedatangan hari itu. Pesawat abisal pasti akan menyerang kita lagi. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Hasil terbaik bagi mereka dan umat manusia akan hancur sepenuhnya. Jika itu masalahnya, itu akan lebih bermanfaat bagi rencana kita. Tiba-tiba, ketakutan melintas melewati matanya. Yang mulia, mungkinkah senjata super umat manusia dari masa lalu akan digunakan lagi? Dia merasakan ketakutan yang melekat di hatinya ketika dia mengingat kembali pemandangan menakutkan yang disebabkan oleh surga abadi apokaliptik tempo hari. Itu meledakkan Blue Driver God Killer Grid Array menjadi bubur seperti semangka busuk. Terlepas dari seberapa kuat kemampuan individu seseorang di benua Douluo, seseorang tidak mungkin dapat menahan kekuatan seperti itu selama dia belum menjadi dewa. Gu Yuena berkata dengan tenang, itulah mengapa aku menyuruhmu untuk tidak memandang rendah umat manusia. Anda harus mengerti sekarang mengapa saya datang dengan rencana untuk berintegrasi ke dalam dunia umat manusia di masa lalu. Hanya dengan memahami mereka sepenuhnya kita akan dapat mengatasinya dengan lebih baik. Kami akan menunggu pesawat abisal muncul sekali lagi. Jika saya bisa melahap orang itu dari kesempatan sebelumnya, kita seharusnya bisa mengembalikan platform 10.000 binatang kembali ke ukuran hutan Great Star Dow di masa lalu. Ditian berkata, apakah Anda berbicara tentang orang dengan basis kultivasi spiritual Divine Origin? Anda tidak mengizinkan saya bergerak beberapa hari yang lalu. Jika kami bergandengan tangan, kami akan memiliki kesempatan untuk membuatnya bertahan. Gu Yuena melambaikan tangannya untuk memecatnya. Sekarang belum waktunya, kita tidak bisa mengekspos kemampuan kita sebelum waktunya. Kami akan selalu memiliki kesempatan ketika mereka muncul. Hanya saja penindasan planar ini masih terlalu kuat sehingga saya tidak dapat mengembalikan diri saya ke peringkat dewa. Kalau tidak, saya benar-benar ingin pergi ke pesawat abisal untuk bertemu dengan Raja Sage Abisal. Ditian memiliki pandangan yang kuat di matanya. Yang mulia, apa yang ditekan oleh pesawat saat Anda menyatu dengan Raja Naga Emas? Kekuatan Dewa Naga adalah yang terbesar dari semuanya bahkan di alam ilahi. Bagaimana Dewa Naga bisa ditekan oleh Douluo Continent Plane yang kecil? Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Tidak semudah itu untuk melahap. Kekuatan Raja Naga Emas terlalu mendominasi sehingga tidak mudah untuk melahapnya. Kilatan berkedip melewati mata Ditian. Bukankah kamu sudah mendapatkan inti Dewa Naga di masa lalu? Kamu seharusnya bisa melakukannya, kan? Gu Yuena sedikit mengernyit. Yang terbaik bagimu untuk tidak ikut campur dengan ini. Anda harus kembali ke platform 10.000 binatang terlebih dahulu dan mengelola platform 10.000 binatang yang diperluas dengan benar. Laksanakan tugas kita dengan baik. Setelah pesawat abisal dimakan oleh kita, saatnya bagi kita untuk berangkat. Rupanya, Ditian adalah direktur platform 10.000 binatang roh pagoda. Ya, jawab Ditian. Tatapannya tiba-tiba menjadi ditentukan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Yang mulia, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda sehubungan dengan Tang Wulin. Saya merasa bahwa Anda tidak perlu ragu lagi tentang masalah ini. Dia tumbuh terlalu banyak dan terlalu cepat. Selain itu, dia memiliki tombak naga emas yang terbentuk dari tulang rusuk Dewa Naga. Jika Anda tidak segera menindaklanjutinya, apa yang akan terjadi jika dia membuat terobosan ke ketuhanan suatu hari nanti? Kemudian, itu akan sangat merepotkan. Mungkinkah Anda sekarang memiliki perasaan sentimental umat manusia? Murid Gu Yuena tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal. Semburan kesombongan yang sangat menakutkan dilepaskan ke tubuh Dewa Binatang sedemikian rupa sehingga dia menjadi pucat ketakutan. Dia berlutut tanpa sadar untuk menunjukkan penyerahannya. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya apa yang harus saya lakukan? Urus urusanmu sendiri. Ya, Yang Mulia. Ditian menekan ketidakpuasan di hatinya. Akhirnya, dia menghela nafas sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar sangat menyesalinya. Dia menyesal tidak mencekik Tang Wulin sebelumnya ketika dia masih dalam buayan. Bukannya dia tidak pernah mencoba mengambil tindakan sendiri.
Namun, indera yang mulia benar-benar fenomenal sehingga dia secara ajaib muncul tepat waktu di setiap kesempatan. Mungkin, Yang Mulia benar-benar jatuh cinta pada manusia. Apakah dia sekarang memiliki perasaan sentimental? Namun demikian, semua program mereka telah dilakukan sesuai rencana. Semuanya berjalan sesuai dengan tujuan yang mereka tetapkan. Yang Mulia tidak berhenti melakukan tugasnya. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya akan saling berhadapan lagi jika ini terus berlanjut. Dewa Binatang bertanya-tanya apa yang akan terjadi kemudian. Hatinya dipenuhi rasa khawatir. Namun, hampir mustahil baginya untuk membunuh Tang Wulin sekarang. Selain banyak limit Douluo yang menemani Tang Wulin, bahkan Tang Wulin sendiri hampir sekuat di Tian sekarang. Cahaya keemasan dipenuhi dengan aura suci. Ketika trisula emas yang mempesona muncul di genggaman Tang Wulin, dia bahkan bisa merasakan aura ombak yang memancar dari samudra utara. Trisula Dewa Laut adalah barang paling berharga yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Sekarang situasi garis depan stabil, Tang Wulin telah memutuskan untuk segera memasuki dunia Trisula Dewa Laut dan menguasai senjata super ilahi dengan melakukan pemeriksaan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memilih untuk melakukan tugas di sebelah suktri kehidupan. Ini untuk memastikan bahwa dia akan segera kembali ke tempat ini ketika pemeriksaan selesai. Menurut pengalaman sebelumnya, waktu antara keberangkatan dan kepulangannya harus lebih pendek dari sehari terlepas dari lamanya pemeriksaan. Bahkan, bisa jadi hanya sesaat. Dia sudah menyesuaikan tubuhnya dengan bentuk puncaknya. Langkah selanjutnya akan menjadi fusi lengkap. Rune Trisula emas di dahinya tampak sangat cerah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura lembut. Tang Wulin melirik Life Subtree di depannya sebelum dia mengangkat Golden Trident di tangannya. Kesadaran spiritualnya menyatu ke dalam Trisula untuk merasakan aura Trisula Dewa Laut. Aku ingin mengikuti ujian keempat Dewa Laut. Dia menyalurkan kesadarannya ke dalam senjata ilahi. Pada saat berikutnya, cahaya berkedip sekali. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar sekali. Kemudian, sekelilingnya berubah menjadi dunia emas. Namun, itu hanya sementara sebelum segala sesuatu di sekitarnya mulai mendapatkan kejelasan. Tang Wulin menemukan dia berdiri di sebuah pulau kecil sekarang. Dia dikelilingi oleh laut yang membentang sejauh mata memandang. Dekat dengannya, laut tanpa batas berwarna biru kehijauan sementara di kejauhan biru tua. Pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan kekuatan besar antara langit dan bumi. Pemeriksaan keempat Dewa Laut, terobosan segel cincin. Berangkat dari posisi Anda saat ini. Tinggalkan pulau kecil itu dan pergilah ke tanah di seberangnya. Anda tidak diperbolehkan menggunakan cincin jiwa atau keterampilan jiwa apapun selama proses berlangsung. Anda juga tidak diizinkan terbang, dan Anda tidak boleh membunuh atau melukai binatang jiwa laut manapun. Mulai sekaligus, suara yang dalam terdengar di telinga Tang Wulin. Dia selalu merasa samar-samar bahwa suara itu milik ayahnya. Rupanya, dia tidak bisa mengenali suara itu. Pada saat berikutnya, segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah. Gelombang perkasa muncul dan jatuh dari segala arah. Mereka menyerang ke arah lokasi Tang Wulin saat ini. Di tengah deburan ombak, dia bisa melihat kepiting raksasa dengan tubuh besar mereka yang berdiameter lebih dari 3 meter. Mereka menyerbu ke arahnya dengan cakar mereka terbuka. Siluet Tang Wulin berkilau saat dia melompat ke langit. Namun, dia segera merasakan gaya gravitasi yang kuat berkumpul ke arahnya ke segala arah begitu dia melompat. Itu menyebabkan dia jatuh ke tanah seketika. Tang Wulin sudah memiliki basis kultivasi peringkat limit Douluo. Jika dia ingin terbang, dia tidak bisa dibatasi oleh kekuatan penindas biasa saja. Namun, dia tidak bisa menahan kekuatan-kekuatan penindas yang menaklukkannya sekarang. Itu mungkin kekuatan penindas tingkat dewa. Dia ingin melepaskan tombak naga emasnya secara tidak sadar, namun, dia mengingat penjelasan yang diberikan oleh suara berat tadi. Dia tidak diizinkan untuk membunuh atau melukai binatang buas manapun. Kondisi yang diberlakukan sangat keras padanya. Namun, bagaimanapun juga, dia berpengalaman dalam pertempuran. Dia tidak panik saat ini. Ketika dia melompat ke langit, dia segera memutar tubuhnya. Tujuannya sederhana. Dia ingin melihat baik-baik tujuannya. Bab 1822, menerobos segel cincin. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas mengidentifikasi tujuan di depannya. Tanah itu berjarak sekitar 3.000 meter dari posisinya saat ini. Dia berpikir bahwa itu harus menjadi tujuannya.
Tanahnya berbentuk busur dan air laut di depannya membentuk cincin secara alami. Itu mungkin yang disebut menembus segel cincin. Setelah menilai situasinya, dia merenungkan bagaimana cara menembus segel selanjutnya. Dua ujian pertama meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Di sisi lain, selama pemeriksaan ketiga, dia mengamati aura dari tiga lawan ayahnya yang, bagaimanapun, tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin dan seberkas cahaya ilahi yang sedingin es bisa terlihat. Detik berikutnya, tubuhnya sudah ditelan air laut. Tang Wulin langsung merasakan perbedaan saat dia ditelan air laut. Di masa lalu, dia selalu merasakan kedekatan yang tinggi dengan laut. Setiap kali dia berada di laut, dia langsung merasa betah, sementara seluruh laut tampaknya akan melindunginya. Namun, dia merasa laut sekarang memusuhi dia. Guru jiwa biasa lainnya di tempatnya akan diledakkan oleh gelombang yang sangat kuat yang menghantamnya saat ini. Tekanan air yang sangat besar mendorongnya. Pada saat yang sama, ada juga kepiting raksasa yang menyerbu ke arahnya. Kepiting raksasa itu sepertinya tidak terpengaruh oleh air laut. Mereka terus maju ke arahnya. Cakar raksasa mereka mengarah ke kepala Tang Wulin. Tang Wulin merasa agak tidak berdaya, tetapi, dalam sepersekian detik, dia menemukan tindakan balasan untuk menyerang situasinya saat ini. Tubuhnya tenggelam tiba-tiba ketika dia melepaskan kontrol gravitasi Raja Naga Gunung. Dia mirip dengan patung tempa baja yang langsung menggali ke dalam. Bersamaan dengan itu, lengannya diangkat untuk melindungi kepalanya dari serangan. Dentang, suara teredam terdengar di bawah air. Kecepatan tenggelam Tang Wulin meningkat sementara cakar depan kepiting raksasa itu meledak. Bagaimana makhluk-makhluk ini bisa menyakiti Tang Wulin ketika dia sudah memasuki ranah tubuh emas anti bocor? Saat berikutnya, dia berdiri di dasar laut yang kokoh di kedalaman laut. Dasar laut terdiri dari pasir dan lumpur. Saat mendarat, dia langsung merasakan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur. Namun, itu tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Dia berdiri di dasar laut dengan mudah dengan manuver lincah dari kontrol gravitasi Raja Naga Gunung. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir dengan serangan dari bawah oleh musuh-musuhnya. Bagaimanapun, dia juga tidak cemas dengan pemeriksaan ini. Kekuatan jiwa Tang Wulin dilepaskan dan dragon airnya menyembur keluar. Aturan untuk tidak diizinkan menggunakan keterampilan jiwa apapun tidak berlaku untuk mobilisasi dragon air sama sekali. Selain itu, Tang Wulin menemukan bahwa segel itu hanya dikenakan pada keterampilan jiwanya, tetapi ia masih bisa memanfaatkan keterampilan Raja Naga Emasnya. Dia menghentakkan kaki kanannya di dasar laut. Seketika, ledakan keras terdengar di bawah air. Di bawah kendali disengaja Tang Wulin, air laut di sekitarnya didorong keluar ke segala arah. Nyatanya, ruang hampa terbentuk di sekitar tubuhnya. Binatang jiwa laut yang menyerbu ke arahnya segera diblokir di luar. Dragon air membentuk lapisan perisai pelindung yang menjaga tubuh hingga jarak 5 meter. Bahkan tanpa perisai alam semesta tanpa batas untuk melindungi tubuhnya, Tang Wulin dapat berjalan santai seolah sedang berjalan di kamarnya. Dia perlahan mendekati tujuannya. Segera setelah itu, monster jiwa yang padat telah muncul di area sekitar dragon air. Mereka menggunakan berbagai bentuk serangan terhadapnya. Tidak ada kekurangan binatang jiwa yang kuat di antara mereka. Dragon air Tang Wulin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Binatang buas terus menyerang dengan sembrono, tetapi perisainya tetap kuat seperti biasa. Binatang jiwa dengan basis kultivasi 100.000 tahun akan muncul sesekali. Tang Wulin hanya perlu menghabiskan sebagian dari kekuatan spiritualnya untuk menggetarkan makhluk itu dan dragon airnya akan menahannya sepenuhnya. Meski dia tidak bisa terbang dalam jarak 3.000 meter, itu hanya berjalan kaki singkat. Hanya butuh beberapa menit baginya untuk menembus segel cincin dan naik ke tanah di seberangnya. Dia muncul dari air dengan dragon air meledakkan beberapa monster jiwa laut yang mengejarnya dari belakang. Ketika pancaran sinar matahari menyinari tubuhnya dan dia berada di tanah yang kokoh sekali lagi, sebuah suara yang dalam terdengar. Pemeriksaan keempat Dewa Laut, menerobos segel cincin telah selesai. Apakah Anda ingin melanjutkan pemeriksaan? Ini berbeda ketika kemampuan saya lebih kuat sekarang. Seru Tang Wulin dalam benaknya. Ketika dia mengikuti ujian pertama di masa lalu, dia tersiksa melebihi daya tahannya. Saat ini, pemeriksaan keempat selesai dalam waktu singkat. Kali ini jauh lebih mudah. Lanjutkan pemeriksaan, kata Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Dengan pengaruh dua inti jiwa di dalam tubuhnya selain inti naga,
dia bisa mengisi kembali konsumsinya lebih awal hanya dengan menarik napas beberapa kali. Tentu saja, dia akan melanjutkan pemeriksaan. Pemeriksaan kelima Dewa Laut, penempaan tubuh pasang surut. Tolak pembersihan pasang surut tanpa henti selama 49 hari. Sebelum Tang Wulin dapat bereaksi, dia menyadari bahwa pemandangan di sekelilingnya telah berubah drastis di saat berikutnya. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya terasa kencang. Dia heran bahwa dia sudah diikat. Dia merasa lebih menakutkan bahwa dia tidak dapat berjuang bebas dari ikatan terlepas dari basis kultivasinya. Ada pilar batu yang mengikat tubuhnya dan di sekelilingnya ada laut. Itu adalah tempat di mana langit dan bumi tidak akan menanggapi Anda bahkan jika Anda berteriak keras. 49 hari. Tang Wulin ingin bertanya apakah ayah kandungnya akan memperlakukannya seperti ini. Ini adalah ujian yang ditetapkan oleh ayah kandungnya. Dia benar-benar merasa ingin menangis. Gelombang raksasa tiba-tiba menghantamnya. Dampaknya meledakkan tubuhnya dengan marah. Itu bukan hanya gelombang biasa tetapi gelombang dengan kekuatan penghancur yang kuat. Saat itu mencambuk tubuhnya, Tang Wulin merasa seperti sedang dihancurkan. Rasanya seolah kereta jiwa telah berguling di tubuhnya. Apakah ini air laut? Ini lebih seperti semburan kekuatan jiwa habis-habisan judul Douluo, kan? Bahkan sebelum dia selesai merenung, gelombang lain datang menerjang dengan ganas ke tubuhnya dari depan. Pepatah, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain diterapkan dalam kasus ini di mana gelombang besar terus-menerus menghantam tubuhnya dengan liar. Sementara itu, Tang Wulin merasa agak tidak berdaya. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memobilisasi kekuatan jiwanya ketika dia terjebak di sini. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan cambukan. Meskipun dia tidak diizinkan menggunakan kekuatan jiwanya, tidak ada batasan yang dikenakan pada kemampuan Raja Naga Emasnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ombak bisa menyakitinya? Nyatanya, Tang Wulin bahkan tidak mau repot-repot melepaskan tubuh naga emas. Dia tidak melakukan apa-apa selain membiarkan ombak membasuh tubuhnya. Dia mengandalkan kekuatan tubuh emas anti bocornya untuk menahan proses tersebut. Meski membuat stres, itu jauh dari ancaman bagi tubuhnya. Sebenarnya, dia agak bosan. Tampaknya agak berlebihan baginya untuk bertahan dalam lingkungan seperti itu selama 49 hari. Dia menutup matanya dan merenungkan saat dia memahami pepatah langit dan bumi ketika dia membuat terobosan batas. Dia memikirkan apakah dia bisa menciptakan kemampuan yang lebih kuat untuk hukum terlarang Kaisar Naga miliknya. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Walaupun situasi di sini tidak kondusif untuk meditasi, perenungan sangat membantunya. Seorang guru jiwa perlu mengkonsolidasikan pembelajaran dan keterampilannya ketika basis kultivasinya mencapai tingkat tertentu. Hanya dengan akumulasi yang memadai dari proses konsolidasi ini yang akan membantu master jiwa untuk melakukan terobosan ke tingkat berikutnya. Tang Wulin membuat dirinya tenggelam dalam kondisi meditasi yang lebih dalam karena dia bosan. Dia mengambil kesempatan untuk menilai kemampuannya. Meskipun dia sudah memiliki kemampuan bertarung peringkat limit Douluo, itu sangat berbeda dengan sepenuhnya memasuki peringkat limit Douluo. Dia bisa merasakan sedikit koneksi ke level yang lebih tinggi di peringkatnya saat ini. Bab 1823, Penempaan Tubuh. Itu adalah perasaan yang luhur. Meskipun dia hanya merasakannya sedikit, tubuhnya secara alami mendambakannya ketika dia merasakan transendensi. Dia akhirnya menyadari mengapa setiap limit Douluo memiliki kerinduan yang begitu kuat akan alam ilahi. Mungkin, mereka juga memiliki perasaan ini. Itu terutama berlaku untuk limit Douluos yang berperingkat dewa, seperti Qiangu Dongfeng dan Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas. Perasaan yang menggembirakan inilah yang memungkinkan mereka untuk memahami lebih banyak entitas dan dunia lain. Dunia itu sangat menarik bagi semua master jiwa. Tang Wulin bermaksud untuk mengeksplorasi peringkat itu di masa depan, karena hanya dengan mencapai peringkat itu dia dapat mencari anggota keluarganya. Dia ingin mencari orang tua dan saudara perempuannya. Limit Douluo telah mencapai batas dengan pijakan yang sudah ada di peringkat dewa. Menurut catatan kuno, adalah mungkin bagi seseorang untuk naik ke alam ilahi dengan persetujuan dewa untuk mewarisi posisi ketuhanan. Secara alami, orang tersebut harus lulus ujian ketuhanan terlebih dahulu. Di sisi lain, pemeriksaan Trisula Dewa Laut yang dialami Tang Wulin saat ini tampaknya merupakan pemeriksaan serupa.
Menurut catatan sejarah Sekte Tang, Sekte Dewa Laut Tang dan juga ayah biologis Tang Wulin menyelesaikan pemeriksaannya di tempat yang dikenal sebagai Pulau Dewa Laut. Tidak ada catatan rinci tentang bagaimana dia mencapai ketuhanan. Namun, semua catatan yang tersedia menyatakan bahwa terobosan Tang San ke ketuhanan terkait dengan kesempatan kebetulan di Pulau Dewa Laut. Jika demikian, karena ayahnya bisa melakukannya, tidak bisakah dia melakukannya juga? Memikirkan hal ini, Tang Wulin semakin bersemangat untuk mengikuti ujian ke-9 Dewa Laut. Jika dia bisa lulus semua ujian Trisula Dewa Laut dan memiliki kesempatan kebetulan untuk mencapai ketuhanan, itu pasti akan luar biasa tanpa keraguan. Saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang pertempuran melawan pesawat abisal atau apapun. Selain itu, dia juga bisa mulai mencari alam ilahi. Tang Wulin merasa jernih dan ringan setelah menyadari hal ini. Saat itulah Tang Wulin merasakan sensasi menyakitkan di tubuhnya yang membuatnya tersentak dari pikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia merasakan aliran sensasi menyakitkan memancar dari tubuhnya. Dia kemudian melihat semburan air dalam bentuk anak panah menembak liar ke arah tubuhnya. Rasa sakit itu sebenarnya disebabkan oleh panah air ini. Tang Wulin terdiam. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana air laut mengubah bentuknya? Ayah, pemeriksaan macam apa yang kau berikan padaku? Meskipun dia merenungkan hal ini dalam pikirannya, dia memperhatikan bahwa kekuatan penghancur semakin kuat. Selain itu, Tang Wulin terkejut menemukan panah air mengarah ke titik akupunturnya dengan kekuatan luar biasa. Meskipun tubuh emas anti bocornya, seluruh tubuhnya menderita rasa sakit yang membakar dari hantaman terus-menerus. Belakangan, dia merasa geli. Ternyata sensasi geli itu lebih tidak menyenangkan daripada rasa sakit. Tang Wulin awalnya yakin bisa bertahan di babak ini dengan mudah. Namun, dia sekarang merasakan ketakutan akan 9 ujian Dewa Laut sekali lagi. Secara individual, panah air sama sekali tidak mengancam Tang Wulin. Itu adalah jumlah besar mereka. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Pakaian di tubuhnya telah lenyap sama sekali sejak tadi. Bahkan, bintik-bintik merah muncul di kulitnya akibat terkena panah. Haruskah saya menggunakan Dragon Air untuk menahannya? Itu adalah ide pertama yang muncul di benak Tang Wulin. Seandainya itu bukan kontrol yang disengaja, Dragon Air akan dilepaskan lebih awal. Namun, dia membatalkan ide itu. Alasannya sederhana karena ini adalah 9 ujian Dewa Laut. Tang Wulin percaya bahwa ayahnya tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Karena ayahnya memilih untuk menggunakan metode seperti itu untuk menguji tubuhnya, itu berarti bahwa teknik menerjang gelombang bermanfaat bagi tubuhnya, seperti teknik penempaan tubuh Sekte Tubuh di masa lalu. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak marah. Sebaliknya, dia gembira setelah pulih dari keterkejutan sementara yang disebabkan oleh rasa sakit yang menyiksa. Dia segera menekan aura garis keturunan Raja Naga Emas dan kekuatan inti naga sepenuhnya sehingga mereka tidak akan mengganggu tubuhnya untuk menahan kekuatan yang menghancurkan. Pada kenyataannya, bagian yang paling menakutkan untuk mencapai tubuh emas anti bocor bukanlah rasa sakitnya, tetapi kekurangannya. Berdasarkan pengalaman Tang Wulin, kurangnya rasa sakit selama latihan dan pengerasan tubuhnya menandakan bahwa tubuhnya tidak dapat berkembang lebih jauh. Seorang Ruheng telah mencapai batasnya dalam mencapai tubuh emas anti bocor. Ini juga merupakan batasan dari Sekte Tubuh. Dia mungkin bisa maju selangkah lagi hanya jika dia mencapai terobosan menuju ketuhanan dan menerima makanan dari energi abadi. Tang Wulin awalnya memiliki keyakinan yang sama bahwa ini adalah batasnya juga. Namun, dia merasakan sakit pada saat yang tepat ini meskipun tubuh emas anti bocornya. Itu menandakan masih ada ruang bagi tubuhnya untuk terangkat. Apalagi yang bisa lebih menarik dari ini. Tujuan terpenting Tang Wulin untuk mengikuti 9 ujian Dewa Laut adalah untuk meningkatkan basis kultivasinya dan meningkatkan dirinya sehingga ia dapat memiliki kemampuan yang lebih kuat. Sementara itu, dia mengetahui bahwa dia secara aktif terlibat dalam peningkatannya pada saat yang tepat ini. Dia agak kecewa dengan rasa sakit yang dia rasakan yang mudah di pemeriksaan keempat. Namun, kekecewaan mulai berubah menjadi antisipasi saat ini juga. Kekuatan yang menabrak semakin ganas dengan setiap momen yang berlalu. Selain itu, gelombang mengalami banyak perubahan. Itu mirip dengan palu berat yang ditumbuk tanpa henti, tombak yang datang menusuk, dan bilah air yang memotong dengan ganas.
Kekuatan yang ganas dan merusak diproduksi dengan setiap transformasi. Tang Wulin bertahan dan melawan kekuatan brutal berulang kali. Tubuhnya sedikit berubah mengikuti setiap tumbukan. Dia berubah dari merasakan sakit yang hebat menjadi belayan geli, lalu menjadi mati rasa total. Rasa sakit yang dia rasakan di luar tubuhnya tidak mempengaruhi perasaan di dalam. Setiap bagian tubuhnya dirangsang. Tubuhnya berangsur-angsur berubah termasuk garis keturunan, meridian, dan bahkan organ dalamnya. Meski rasa sakitnya menyiksa, keadaan pikirannya tetap tenang karena kemauannya yang kuat. Garis darah di dalam tubuhnya mulai beredar dengan sendirinya dan membantu mengurangi rasa sakit yang dialami tubuhnya. Sementara itu, tubuhnya mirip dengan sepotong logam langka sedangkan ombaknya mirip dengan palu tempa yang dia gunakan. Palu tempa ini menyatu dan membentuk tubuhnya terus-menerus untuk meningkatkan basis kultivasinya. Beberapa menit berlalu, tubuh Tang Wulin menahan rasa sakit yang luar biasa sementara jiwanya bersukacita dan terus menyesuaikan wujudnya secara terus-menerus. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia berjuang untuk memutar dan memutar tubuhnya dengan susah payah. Itu membuatnya menggunakan semua sisi tubuhnya untuk menahan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, dia sangat senang bisa melakukan itu. Waktu tidak dihitung selama 9 ujian Dewa Laut. Tubuhnya berubah dari rasa sakit yang hebat menjadi mati rasa berulang kali selama siklus yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang biasa di tempatnya akan mati berkali-kali, namun dia menerimanya dengan tenang. Tubuhnya mulai menunjukkan perubahan kecil saat dia terus menjalani proses tersebut. Dengan ombak yang terus-menerus menerjangnya, kesadaran spiritualnya berangsur-angsur menyatu ke setiap bagian tubuhnya. Jika dia dapat memobilisasi kesadaran spiritualnya secara keseluruhan atau sebagian dari tubuhnya, dia kemudian dapat mulai dengan mengubah sehelai rambutnya mengikuti perpaduan kekuatan spiritualnya yang berada di dekat Divine Origin. Perubahan kecil seperti itu memungkinkan dia untuk sepenuhnya menguasai kendali atas setiap bagian tubuhnya. Selama ini, di dalam sisik naga perak yang tergantung di lehernya, Mutiara Dewa Es memancarkan aura sejuk dan menyegarkan yang memelihara kekuatan spiritualnya secara alami. Jadi, bukan hanya tubuhnya yang bertahan dalam proses penempaan, tetapi juga jiwanya. Peringkat spiritualnya sudah sangat dekat dengan puncak domain roh. Namun demikian, dia perlu mengumpulkan pengalamannya lebih dari apapun saat ini. Bab 1824, Pemeriksaan ke-6. Akumulasi sementara itu lebih terasa seperti kompresi kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, peringkat spiritual Tang Wulin mencapai sublimasi selama proses kompresi. Akan ideal jika dia bisa mengandalkan ombak yang menerjang untuk menerobos ke Divine Origin. Namun, itu tetap menjadi mimpi. Tang Wulin lupa waktu. Setelah tubuhnya mati rasa lagi, pikiran Tang Wulin berangsur-angsur memasuki kondisi kejernihan dan kehampaan. Perasaan itu luar biasa. Seluruh kesadarannya tenggelam dalam tubuhnya sepenuhnya. Di sisi lain, tubuhnya terasa seperti miniatur dunia baginya. Sebagai penguasa dunia miniatur ini, dia bisa merasakan setiap menit perubahan di dalamnya. Rasanya paling indah baginya, tubuh manusia penuh dengan misteri. Terlepas dari penelitian yang telah dilakukan selama beberapa generasi, beberapa misterinya belum terpecahkan. Penelitian genetik masih pada tahap awal di Federasi. Diperlukan lebih banyak studi dalam eksplorasi yang mendalam sehingga penelitian akan lebih bermakna. Sementara itu, Tang Wulin mirip dengan seorang ilmuwan yang mempelajari tubuh manusia. Dia sangat merasakan perubahan menit di setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki perasaan paling mendalam dari segel Raja Naga Emas di tubuhnya. Dia masih memiliki 4 segel lagi yang belum dia hancurkan. Saat ini, dia bisa melihat kondisi segel di dalam tubuhnya dengan cara yang benar dan mendalam untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan spekulasi dan perasaannya di masa lalu, Tang Wulin menemukan bahwa segel yang dibuat oleh ayahnya di dalam tubuhnya sangat menarik ketika dia melihat struktur di dalam tubuhnya. Dia belum pernah melihat sirkuit jiwa yang begitu rumit namun rumit. Jika itu bahkan sirkuit jiwa, Arai Besar Dewa Darah pernah memberinya sensasi tabrakan yang luar biasa ketika dia bersama tentara Dewa Darah di masa lalu. Struktur yang megah dan sirkuit jiwa yang agung membuatnya mengalami misteri besar dunia para master jiwa. Tang Wulin heran bahwa 15 segel itu setidaknya 10 kali lebih rumit daripada susunan besar Dewa Darah sekarang karena dia memiliki pandangan rinci tentang segel itu di dalam tubuhnya. Selain itu, ukurannya sangat kecil. Orang harus mengerti bahwa segel itu ada di dalam tubuhnya.
Itu berisi sebagian aura yang bukan kekuatan jiwa tetapi beberapa energi tingkat tinggi yang lebih cocok untuk alam ilahi. Setiap segel berikutnya beberapa kali lebih rumit daripada segel sebelumnya. Pada 2 segel terakhir, Tang Wulin merasa seolah-olah rohnya akan hancur ketika dia meliriknya dengan basis kultivasi peringkat spiritualnya saat ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya peringkat spiritual ini. Itu menakutkan. Ayah, seberapa kuat energi pamungkas yang terkandung dalam segel Raja Naga Emas? Berdasarkan basis kultivasi dan kondisi fisik Tang Wulin saat ini, dia merasa yakin bahwa dia dapat menembus segel lapisan ke-15 tanpa mengalami banyak masalah. Namun, bagaimana dengan meterai berikutnya? Dia tidak memiliki kepercayaan sedikit pun untuk lapisan ke-16. Dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk mencoba 2 lapisan terakhir. Energi menakutkan macam apa itu sebenarnya? Tang Wulin sepenuhnya percaya bahwa segel terakhir yang diproduksi ayahnya dengan usaha keras mengandung energi yang cukup kuat untuk menjadi peringkat dewa. Faktanya, itu berada di peringkat dewa yang bahkan tidak bisa ditekan oleh pesawat benua Douluo. Mungkin saja itu bahkan bisa melampaui peringkat seluruh pesawat benua Douluo. Di sisi lain, dia sangat memahami bahwa energi ini tidak boleh dipicu dengan cara apapun ketika dia berubah menjadi naga emas darah di masa lalu, karena energi itu dipenuhi dengan aura tirani dan destruktif. Dia mengamati dirinya dengan cermat, sehingga dia bisa memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Lambat laun, pemahaman Tang Wulin semakin dalam. Bagaimana dia bisa membuat dunia mini ini meledak dengan energi yang luar biasa? Dia memiliki pemahaman yang kabur tentang itu. Namun, dia mengalami kesulitan untuk mengukur apa itu sesuatu. Akhirnya, ketika semua rasa sakit di luar menghilang secara alami, spiritualnya akan segera kembali ke tubuh luar. Sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya mengatakan, "Pemeriksaan kelima Dewa Laut, penempaan tubuh pasang surut selesai. Apakah Anda ingin melanjutkan pemeriksaan?" Dia kembali ke darat. Seluruh lingkungan semuanya berwarna keemasan. Rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya telah hilang. Sebagai gantinya adalah perasaan yang sama sekali baru. Tang Wulin merasa dia sudah berdiri di peringkat setengah dewa. Lebih jauh lagi, dia pikir dia harus menjadi setengah dewa dengan akumulasi yang sangat kaya. Seluruh tubuhnya tampaknya tidak meningkat banyak, namun dia merasakan sensasi menyenangkan dilahirkan kembali. Itu benar-benar perasaan yang luar biasa. Ia merasa bahwa siksaan yang dialaminya pada ujian kelima tidak sia-sia. Sayang sekali dia tidak berhasil mengangkat dirinya ke alam kuasi dewa selama ujian ini. Tang Wulin menghela nafas pelan dan tersenyum tipis. Saya memilih untuk melanjutkan. Ya, dia membutuhkan rangsangan yang lebih kuat. Pemeriksaan kelima telah menghasilkan ketinggian yang mengesankan. Apa yang akan dibawa oleh ujian ke-6? Pemeriksaan ke-6 Dewa Laut, pertempuran laut dalam. Bantu klan hiu putih besar untuk melawan klan paus pembunuh. Penilaian ujian, bunuh Raja Paus Pembunuh dan semua paus pembunuh jahat. Pertempuran di laut, ya. Setelah 49 hari penempaan tubuh sebelumnya, Tang Wulin berasumsi bahwa penempaan dan pelatihan akan membantu tubuhnya dan bermanfaat dalam meningkatkan basis kultivasinya. Saat ini, dia agak kecewa setelah mengetahui bahwa ujian berikutnya hanyalah pertempuran di laut, dan dia akan bertarung melawan monster jiwa laut. Dia adalah limit Douluo sekarang, jadi pertarungan ini seharusnya lebih mudah baginya dibandingkan dengan ujian keempat sebelumnya. Di kejauhan, sirip punggung berwarna putih bersih muncul di permukaan laut. Itu berenang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Satu-satunya sirip punggung tampak sangat jelas di antara riak-riak laut biru jernih saat pancaran keemasan sebelumnya baru saja menghilang. Tanah kokoh tempat dia berdiri sebelumnya telah berubah menjadi lautan asing yang tidak tampak bermusuhan seperti sebelumnya. Namun, itu masih membawa perasaan menabrak yang intens. Laut dipenuhi dengan arus bawah yang menggelora yang tidak menunjukkan kedekatan dengan Tang Wulin. Tang Wulin bertemu rekan-rekannya begitu dia tenggelam di bawah air. Itu adalah hiu dengan tubuh panjang dan ramping. Tubuh putihnya sangat ramping sehingga berenang dengan kecepatan luar biasa cepat. Hanya butuh beberapa saat sebelum mendekati Tang Wulin dan mulai berenang berputar-putar di sekelilingnya. Tang Wulin jelas merasakan niat ramahnya, jadi dia segera tersenyum tipis. Dia membalas niat ramah melalui kekuatan spiritualnya. "Halo, apakah kamu keturunan Tang San?" Suara wanita yang menyenangkan terdengar segera setelah itu mengejutkan Tang Wulin. "Halo, Anda mampu berbicara dalam bahasa manusia?" tanya Tang Wulin melalui kekuatan spiritualnya. "Ya,
Tentu saja, bukankah normal bagi jiwa binatang dengan basis kultivasi 100.000 tahun untuk berbicara dalam bahasa manusia? Suara jiwa iblis hiu putih besar membawa nada main-main. Tang Wulin sangat terkejut. Apakah kamu kenal dengan ayahku? Tang San adalah ayahmu, tanya jiwa iblis hiu putih besar. Tang Wulin mengangguk dan berkata, iya, dia adalah ayah saya. Jiwa iblis hiu putih besar itu datang ke sisinya dan berenang di sekelilingnya sebelum mengirimkan aura yang lebih bersahabat ke arahnya. Aku bertemu dengannya sebelumnya di masa lalu. Dialah yang membantu klan hiu putih besar kita mengalahkan musuh tangguh yang haus darah itu. Anda adalah putranya dan itu luar biasa. Klan Paus Pembunuh menyerang kita lagi. Tolong bantu kami untuk mengalahkan mereka. Raja Paus Pembunuh telah memakan banyak saudara perempuanku. Huhu. Dia mulai menangis keras di tengah percakapannya. Tang Wulin terdiam karena Raja Hiu Putih Besar bertingkah seperti manusia. Namun, dia mengikuti 9 ujian Dewa Laut, jadi dia harus mengikuti instruksi secara alami. Bab 1825, Klan apa? Baiklah, ayo berangkat sekarang. Haruskah kita pergi untuk bertemu dengan klan Anda? Kemudian, saya akan bergabung dengan Anda semua untuk berperang melawan klan Paus Pembunuh Setan Jahat. Klan apa? Tanya jiwa iblis hiu putih besar dengan takjub. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan tertegun. Kupikir aku harus membantu klan hiu putih besar jiwa iblis untuk mengalahkan klan Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat. Karena ini adalah klan, pasti ada anggota klanmu yang lain juga, kan? Hiu putih besar jiwa iblis berkata dengan bingung, tidak, tentu saja. Jenderal Dewa yang menjaga laut memberitahu kami bahwa kami hanya perlu membawa Anda ke lokasi dan Anda akan menyelesaikan segalanya untuk kami. Klan kami masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, Anda tahu. Petik 2. Sudut bibir Tang Wulin berkedut tanpa sadar setelah mendengar ini. Ada istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada tindakan penipuan yang dikenal sebagai ayah pembohong. Sepertinya ayahku kecanduan menipu putranya. Bagaimana ini dianggap klan? Ini tidak berbeda dengan bertarung melawan seluruh klan seorang diri, kan? Tang Wulin tidak takut jika dia melakukan ini di darat, tetapi tidak mudah untuk mengalahkan klan di laut yang tidak dia kuasai. Namun, dia santai ketika memikirkannya. Itu seharusnya tidak menjadi permintaan besar karena dia sudah menjadi master jiwa dengan peringkat limit Douluo. Pemeriksaan akan terlalu mudah jika dia mendapat bantuan dari sejumlah besar hiu putih besar jiwa iblis. Baiklah. Dalam hal ini, saya akan memimpin jalan untuk Anda. Mari kita kunjungi Raja Paus Pembunuh Iblis yang jahat. Tang Wulin berkata kepada jiwa iblis hiu putih besar. Ayo pergi. Anda harus melindungi saya. Jenderal Dewa mengatakan bahwa jika Anda tidak menjaga saya dengan benar, dia mengatakan sesuatu tentang gagal dalam ujian Anda. Tang Wulin tertegun sejenak dan tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Tidak hanya dia harus bertarung, dia juga harus bertindak sebagai babysitter juga. Kesulitan tugasnya tampaknya agak tinggi. Ayo pergi. Tang Wulin tersenyum paksa. Dragon air menyembur keluar dari tubuhnya dan mengedarkan kekuatan jiwa di dalam dirinya. Meski berada di laut, dia masih bisa berjalan di bawah air seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Untungnya, tidak ada batasan yang dikenakan pada kemampuannya dalam ujian ini. Hiu putih besar jiwa iblis mengayunkan ekornya sekali dan mengejar Tang Wulin dengan cepat. Dikatakan dengan suara genit, aku mengandalkanmu. Tang Wulin berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Oh benar, Anda mengatakan Anda memiliki basis kultivasi 100.000 tahun, jadi bagaimana keterampilan tempur Anda? Apa kemampuanmu? Kita bisa bekerja sama ketika waktunya tiba. Kemampuan bertarung monster jiwa 100.000 tahun akan sama dengan gelar Douluo. Karena dia perlu melindungi jiwa binatang, dia perlu membiasakan diri dengan kemampuan jiwa iblis hiu putih besar. Jika Anda menggambarkan saya dengan kata dari bahasa manusia, saya dikenal sebagai orang yang tidak berguna. Selain berenang, saya tidak pandai dalam hal lain. Aku putri dari jiwa iblis klan hiu putih besar dan aku masih bayi. Saya tidak terlatih dalam pertempuran atau apapun. Udara naga yang mengelilingi tubuh Tang Wulin berfluktuasi sedemikian rupa sehingga air laut hampir membanjiri tubuhnya. Bayi iblis hiu putih besar dengan basis kultivasi 100.000 tahun. Bahkan menyebut dirinya tidak berguna. Ini cukup berpengetahuan, ya. Namun, itu jelas orang bodoh yang tidak berguna. Tidak hanya tidak membantu, mungkin ini akan menjadi beban besar bagi saya.
Tang Wulin berharap dia bisa mengirim makhluk jiwa ini terbang menjauh dengan tamparan keras. Sepertinya kesulitan ujian ini bertambah setiap menit. Mengapa kamu tidak berbicara? Kau tidak menyukaiku? Ya. Jiwa iblis hiu putih besar berkata dengan suara genit, tahukah kamu bahwa aku terlihat sangat cantik dalam bentuk manusia? Haruskah saya mengubah diri saya untuk menunjukkan kepada Anda? Namun, saya tidak memiliki pakaian manusia Anda. Tidak baik jika aku telanjang, kan? Hentikan. Tang Wulin merasa terdiam. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jangan lakukan apapun. Lakukan saja apa yang saya instruksikan ketika kita tiba. Petik 2. Apa yang salah denganmu? Apakah semua manusia sama buruknya dengan Anda? Apa yang Anda maksud dengan hanya melakukan apa yang Anda perintahkan? Bagaimana jika Anda memiliki niat buruk untuk saya? Obrolan berisik jiwa iblis hiu putih besar tak henti-hentinya. Tang Wulin memelototinya dan berkata, bagaimana dengan ini? Bawa aku ke klan paus pembunuh setan jahat, berbalik saja dan lari. Melarikan diri sejauh yang Anda bisa. Saya pikir Anda paling ahli dalam berenang. Ini tidak apa-apa untukmu, kan? Bagaimana tidak apa-apa? Kami berbagi musuh dan kebencian yang sama. Itu musuhku juga, jadi aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja, kan? Aku akan bertarung berdampingan denganmu dan menyaksikan momen di mana keajaiban tercipta. Diam. Tang Wulin tidak bisa menahan diri lagi. Beraninya orang yang tidak berguna seperti dia memiliki keberanian bahkan untuk mengatakan kata-kata itu. Dia menemukan bahwa kesulitan pemeriksaan ke-6 termasuk pelecehan verbal. Untungnya, tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin merasakan kekuatan penindas yang kuat datang dari kejauhan. Ketika itu muncul, dia merasa air laut di sekitar mereka dipenuhi dengan niat buruk. Aura perkasa bisa dirasakan datang dari sudut laut yang redup dan gelap. Saya pikir saya di sini. Tang Wulin menyipitkan mata dan sinar ungu terlihat berkedip-kedip di kedalaman matanya. Itu adalah mata setan ungu. Segala sesuatu di depannya menjadi sangat jernih sekaligus. Di kejauhan, siluet paus pembunuh iblis jahat muncul di bidang visualnya. Paus pembunuh iblis jahat itu tampaknya lebih besar dari hiu putih besar jiwa iblis. Ada garis-garis biru kehitaman di tubuh mereka yang berfungsi sebagai kamuflase yang sangat efektif di laut. Yang lebih menakutkan adalah aura kuat yang mereka pancarkan. Dia bisa merasakan lebih dari 100 paus seperti itu. Selain itu, tidak ada basis kultivasi mereka yang lebih rendah dari 10.000 tahun. Ada 7 hingga 8 paus pembunuh dengan basis budidaya lebih dari 100.000 tahun dan aura sedalam jurang. Aura Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat berarti bahwa setidaknya itu adalah makhluk dengan peringkat binatang. Tentu saja, ini tidak dianggap sebagai ancaman besar bagi Tang Wulin karena basis kultivasinya. Jadi bagaimana jika makhluk itu adalah binatang? Hiu putih besar jiwa iblis itu mengambang di air laut. Itu menoleh ke samping seolah-olah sedang melirik Tang Wulin untuk memberi isyarat kepadanya bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. Kemudian, putri klan hiu putih besar jiwa iblis membuat gerakan yang tidak pernah diharapkan Tang Wulin. Hiu putih besar jiwa iblis memposisikan dirinya secara vertikal di dalam air dengan sirip ekornya ditekuk ke depan dan membuat gerakan yang mirip dengan isyarat tangan manusia. Kemudian, aura spiritual yang luar biasa meledak ke kejauhan secara instan. Aura spiritual dapat dijelaskan menggunakan bahasa manusia sebagai, datanglah padaku. Tang Wulin menyaksikan sang putri membuat provokasi seperti itu dengan bingung. Kemudian, dia melihat saat dia melebarkan mulutnya, memperlihatkan giginya yang tajam padanya. Pada saat berikutnya, ia dengan cepat berbalik dan mengepakkan sirip ekornya sebelum menghilang di kejauhan secara instan. Sebelum Tang Wulin menyadari apa yang terjadi, aura mengamuk meledak dari ujung yang lain sekaligus. Rasanya seolah-olah air laut tiba-tiba membeku dan menempatkan kekuatan penindas yang luar biasa pada Tang Wulin dari segala arah. Paus pembunuh iblis jahat yang besar sudah menyerbu ke arahnya dengan liar. Tang Wulin ingin memberitahu mereka bahwa itu bukan salahnya, tetapi apakah ada bedanya jika dia mengatakannya pada saat ini? Dia benar-benar berharap bisa menghajar jiwa iblis hiu putih besar dengan ganas. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mulai berubah. Sisik emas dilepaskan dari dalam dirinya. Itu adalah tubuh naga emas. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai membengkak di bawah bimbingannya. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi bentuk naga di laut. Ya, dia ingin berubah menjadi Raja Naga Emas dan melawan paus pembunuh iblis jahat di laut.
fluktuasi esensi darah yang sangat tebal dan berat keluar dari tubuh Tang Wulin. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang hampir padat yang menerangi sebagian besar laut dengan rona kemasan. Tubuhnya yang sangat besar, dengan panjang lebih dari 100 meter, diselimuti oleh sisik-sisik yang tebal dan berat, menunjukkan kemegahannya. Paus pembunuh iblis jahat yang menyerang ke arahnya segera melambat setelah merasakan auranya yang menakutkan. Mereka menyaksikan tubuhnya berubah dari jarak dekat. Sayap di punggungnya tetap tertutup karena tidak berguna di laut. Tang Wulin mengayunkan tubuh Raja Naga Emas yang dia ubah sehingga dia bisa membiasakan diri dengan wujud barunya. Dia jarang terlibat dalam pertempuran dalam wujud naganya secara normal. Rasanya terakhir kali dia melakukan ini adalah ketika dia berubah menjadi naga emas darah di Kekaisaran Bintang Luo selama serangan di Pagoda Roh. Bab 1826, Tabrakan. Setelah dia melepaskan avatar jiwa bela dirinya di laut, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa inti naganya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi hati yang sangat besar. Dengan setiap ketukan, ada semburan esensi darah, berkali-kali lebih kuat dari manusia. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ada kilatan cahaya ilahi di matanya. Tang Wulin mengangkat cakar depan kanannya dan membuat gerakan menggenggam. Seketika, laut di sekitarnya mulai berubah drastis. Sementara itu, cakar depan kanan Tang Wulin tampaknya telah berubah menjadi pusaran raksasa. Air laut bergolak keras dan menyembur ke arah pusaran dengan kecepatan penuh. Air yang masuk ke pusaran lenyap seketika tanpa bekas. Dalam keadaan seperti itu, pusaran besar muncul di laut. Paus pembunuh iblis jahat yang berenang di perairan terdekat bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat menarik mereka ke depan. Mereka panik saat mereka berjuang untuk melarikan diri. Itu larangan semua hukum. Hancurnya Kaisar Naga. Jika hukum Kaisar Naga yang dilepaskan oleh Tang Wulin dalam bentuk avatar jiwa bela dirinya dapat dilawan dengan begitu mudah, dia tidak akan pantas mendapatkan reputasinya sebagai dewa. Laut bergolak sekaligus saat air laut melonjak deras sementara paus pembunuh setan jahat berenang menuju Tang Wulin dengan kecepatan penuh. Detik berikutnya, paus pembunuh tersedot ke dalam pusaran. Meskipun pusaran hanya ditarik di air laut, itu juga menguras kekuatan hidup paus pembunuh setan jahat. Paus pembunuh iblis jahat yang tersedot ke dalam pusaran dibuat tidak mampu bergerak. Tiba-tiba, sinar cahaya merah menyala di kejauhan. Itu hanya titik merah kecil ketika pertama kali mulai berkedip, tetapi dengan cepat menjadi lebih besar. Itu telah berubah menjadi bilah cahaya merah pada saat tiba sebelum Tang Wulin. Air laut yang deras terbelah menjadi dua oleh pisau merah. Pusaran itu dibuka dengan paksa ketika lampu merah mencapai Tang Wulin. Dragon Emperor Break berputar ke arah yang berlawanan dan segera berubah menjadi kekuatan ledakan. Ada suara teredam di dasar laut. Semua paus pembunuh iblis jahat yang diserap oleh pusaran sebelumnya diledakkan sementara sinar lampu merah padam dalam ledakan. Tang Wulin menggunakan mata naganya untuk melihat ke kejauhan, sedikit menyipit. Ini agak menarik. Raja paus pembunuh setan jahat cukup mengesankan, seperti yang diharapkan. Di kejauhan, siluet besar dengan panjang lebih dari 100 meter muncul. Itu menggunakan kecepatan lambat namun sangat stabil untuk berenang ke arah Tang Wulin, dan auranya yang tak tertandingi memancarkan perasaan penguasa laut yang hebat. Itu adalah Raja Paus pembunuh setan jahat. Garis-garis pada tubuh Raja Paus pembunuh tidak berwarna biru tua, melainkan merah tua. Tubuhnya jelas memancarkan fluktuasi esensi darah yang kental. Tang Wulin tertarik dengan apa yang telah dia pelajari tentang klan paus pembunuh iblis jahat ketika dia belajar di Akademi Shrek. Dia mengetahui bahwa binatang jiwa laut yang hidup di air memiliki dunianya sendiri juga. Ada beberapa spesies makhluk yang sangat menakutkan di antara binatang jiwa laut seperti hiu putih besar jiwa iblis dan paus pembunuh iblis jahat. Status paus pembunuh iblis jahat di laut mirip dengan penguasa jiwa jahat umat manusia. Mereka adalah yang paling haus darah dari semua makhluk jiwa laut dan mereka dianggap sebagai musuh bebuyutan dari semua kehidupan laut. Makhluk laut apapun mungkin bisa berakhir sebagai makanan mereka. Paus akan melancarkan serangan terhadap makhluk laut apapun yang mereka temukan dan membantai hampir semua yang mereka temukan. Hampir semua makhluk laut tidak punya pilihan selain melarikan diri saat bertemu dengan mereka. Dengan posisinya di puncak rantai makanan, mereka adalah makhluk paling tangguh di dunia laut. Beberapa binatang jiwa laut lainnya yang memiliki kemampuan luar biasa kuat jumlahnya terbatas, jadi klan paus pembunuh setan jahat hampir tiada taranya. Oleh karena itu,
Tang Wulin tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada makhluk jiwa laut yang buas. Membunuh dengan nyawa binatang jiwa laut yang tak terhitung jumlahnya itu akan terhindar. Tentu saja, dia juga tidak berniat memusnahkan setiap paus pembunuh. Lagi pula, rantai makanan apapun membutuhkan predator puncak dan mereka adalah ciptaan alam. Namun, itu wajib baginya untuk membunuh Raja Paus pembunuh iblis jahat sesuai dengan persyaratan pemeriksaan ke-6 Dewa Laut. Air laut di sekitar mereka melonjak. Pusaran mulai muncul di laut, tetapi kali ini bukan buatan Tang Wulin. Mereka datang dari Raja Paus pembunuh iblis jahat di sisi berlawanan. Itu tampak seperti penguasa laut. Murid-muridnya dan murid-murid mereka tersebar di kejauhan mengamati situasi. Apakah kamu seorang manusia, atau seekor naga? Datang suaranya yang sedingin es. Tang Wulin dengan tenang menjawab, apakah mengetahui hal ini membuat perbedaan bagimu? Tidak, bagaimanapun, Anda masih akan menjadi makanan saya. Anda memiliki esensi darah yang sangat bagus yang cocok untuk saya. Mungkin, memakanmu bisa mengarah pada evolusiku selanjutnya. Saya mungkin bisa mencapai peringkat 1 juta tahun. Suara dingin Raja Paus pembunuh iblis jahat terdengar acuh tak acuh. Tang Wulin bertanya dengan heran, apakah benar-benar ada makhluk dengan basis kultivasi 1 juta tahun di antara jiwamu? Ya, tentu saja. Paus pembunuh iblis jahat tampaknya terdengar sangat bersemangat saat menyebutkan makhluk jiwa 1 juta tahun. Kami makhluk jiwa laut menghasilkan jumlah terbesar dari makhluk jiwa 1 juta tahun. Setahu saya, setidaknya sudah ada 2. Lebih mudah bagi binatang jiwa laut untuk memiliki basis kultivasi 1 juta tahun. Kenapa begitu? Tanya Tang Wulin karena penasaran. Minat Paus pembunuh setan jahat tampaknya dipicu. Tidak keberatan bersusah payah untuk menjelaskan, itu karena makhluk puncak laut tidak ada bandingannya. Yang terpenting, tidak ada manusia di sini. Tidak peduli seberapa kuat jiwa binatang buas di darat, umat manusia akan selalu berusaha mencari cara untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dunia air hanya milik kita. Kalian manusia tidak akan pernah bisa datang ke dunia kami. Tidak akan mudah bagi Anda untuk melakukannya. Ini memberi kita kesempatan untuk berkembang biak dan berkembang biak tanpa terkendali. Mendengar penjelasannya, hati Tang Wulin tiba-tiba terasa agak sedih karena suatu alasan. Binatang buas adalah penguasa dunia pada suatu waktu. Namun, berapa banyak makhluk jiwa yang masih ada di darat? Bahkan binatang jiwa laut akan menghindari armada federal dengan segala cara. Seandainya umat manusia mencoba mengeksploitasi laut lebih jauh, makhluk jiwa laut mungkin juga tidak memiliki banyak ruang hidup yang tersisa. Tang Wulin memikirkan dewa binatang di Tian. Mereka tinggal di daerah yang begitu kecil. Selain itu, area luar milik Pagoda Roh. Mereka menguasai seluruh wilayah dan apa yang tersisa dari hutan Great Stardoll. Tang Wulin percaya bahwa di Tian pasti mampu memutus rantai dengan mudah dengan kemampuannya, tetapi dia tidak akan jauh dari kematian jika dia benar-benar berhasil melakukannya. Binatang buas sudah tidak mampu lagi berperang melawan umat manusia baik karena teknologi atau kemampuan umat manusia. Binatang buas telah sepenuhnya ditarik dari mata publik. Binatang jiwa 1 juta tahun. Bahkan dewa binatang di Tian tidak seperti itu. Tang Wulin hanya membaca tentang mereka dalam legenda sejarah. Di sisi lain, monster jiwa 1 juta tahun yang terkenal itu terkait dengannya dalam arti tertentu. Ada legenda tentang ayahnya, Tang San, yang membunuh monster jiwa 1 juta tahun di masa lalu. Apalagi itu rupanya binatang jiwa laut. Ada legenda lain bahwa pendiri Pagoda Roh, Es Suci Douluo Huo Yuhao, pernah memiliki binatang jiwa 1 juta tahun. Namun, ini hanya legenda. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah penguasa di benua itu pada satu waktu. Siapa yang bisa menyelidiki kebenaran masalah ini dan menyelidikinya? Karena itu, Tang Wulin merasa agak sedih ketika dia melihat Raja Paus pembunuh setan jahat di hadapannya. Namun, kepercayaan dirinya tak tergoyahkan oleh perasaannya. Pepatah bahwa klan Paus pembunuh iblis jahat adalah penguasa jiwa jahat di antara binatang jiwa laut masuk akal. Di hadapan mereka, jumlah makhluk jiwa laut semakin menurun, terutama ketika makhluk sebelum Tang Wulin ini begitu kuat. Selain itu, ini dalam pemeriksaan Trisula Dewa Laut. Siapa yang tahu apakah ini ilusi atau kenyataan? Tunggu, Tang Wulin tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya sekali lagi, kamu mengatakan bahwa ada 2 makhluk jiwa laut berumur 1 juta tahun. Saya ingat salah satu dari mereka tampaknya dibunuh oleh pendiri Sekte Tang
Tang San, di masa lalu. Apa binatang jiwa lainnya? Bab 1827, Pertempuran. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika aku memberitahumu? Aku akan segera membuatkanmu makanan. Untuk ajalmu. Raja Paus pembunuh setan jahat tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Kekuatan spiritualnya meledak, dan pusaran air laut menyerbu Tang Wulin. Saat mereka bergerak ke arahnya, pusaran itu bergabung satu sama lain dan membentuk satu pusaran raksasa. Pusaran itu berwarna merah darah yang menakutkan dan dipenuhi dengan aura pembantaian yang mematikan. Faktanya, Tang Wulin bahkan bisa melihat roh pendendam jiwa binatang laut yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Saat dia dihadapkan pada pusaran raksasa, Tang Wulin tidak berniat mundur atau menarik diri. Sayap di punggungnya terbuka lebar untuk membantunya mengendalikan tubuhnya agar tidak tersapu air laut. Dia mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia membuka mulut naganya dan meraung keras. Di kejauhan, Paus pembunuh iblis jahat dan putri klan hiu putih besar jiwa iblis lebih jauh dapat dengan jelas melihat cahaya bola besar tiba-tiba meledak dari kepala naga emas. Tampaknya kepala naga itu tumbuh 10 kali lebih besar secara instan. Raungan yang memekakkan telinga dan geram terdengar bergema di seluruh dunia bawah laut. Itu adalah raungan naga emas. Ini adalah versi avatar jiwa bela diri, raungan naga emas dengan peringkat limit Douluo. Itu sangat mengguncang seluruh dunia bawah laut sehingga laut bergeser seperti gelombang arus laut. Aura emas menyatu dengan air laut sebelum bertabrakan dengan pusaran merah raksasa dengan paksa. Hampir semua paus pembunuh setan jahat di dekatnya melarikan diri ke kejauhan dalam kebingungan. Mereka ingin pergi sejauh mungkin. Ini adalah naluri bertahan hidup mereka. Tidak ada makhluk laut lain di daerah itu selain paus pembunuh setan jahat. Paus memakan semua makhluk laut kemanapun mereka lewat. Jiwa iblis putri hiu putih besar berpikir, "Ya Tuhan." Kemudian berbalik dan melarikan diri. Air laut dalam jangkauan puluhan mil laut meledak dengan ledakan keras. Seketika, laut berubah menjadi kekacauan yang kacau. Segala sesuatu di sekitarnya diselimuti oleh aura paling menakutkan dalam sekejap. Jika ada makhluk laut di dekatnya, mereka akan hancur seketika. Paus pembunuh iblis jahat di area yang lebih dekat tersapu dari dampaknya karena mereka sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri. Hanya naga emas yang sangat besar dan Raja Paus pembunuh iblis jahat yang tetap tidak bergerak di tempat yang sama. Meskipun gelombang besar melonjak di sekitar mereka, mereka tidak akan goyah. Raja Paus pembunuh setan jahat tiba-tiba mengeluarkan suara aneh di laut. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang sangat besar diterangi oleh cahaya merah darah yang menyilaukan. Segera setelah itu, ia berputar setengah dengan tubuhnya yang sangat besar. Sinar cahaya merah yang mengejutkan membelah air laut dan melesat ke arah Tang Wulin dalam sekejap mata. Ekspresi Tang Wulin berubah drastis setelah dihadang oleh serangan ini. Mungkin ini adalah serangan paling dahsyat dari Raja Paus pembunuh setan jahat. Serangan jarak jauh dari sebelumnya pasti berasal dari serangan khusus ini juga, tapi itu tidak seefektif itu. Tang Wulin tidak berani lengah. Naga emas raksasa itu berbalik dan mengayunkan ekornya. Itu adalah ekor waks naga emas. Sejumlah besar dragon air berkumpul di ekor naga saat ia dengan cepat menyerang ekor Raja Paus pembunuh setan jahat. Tabrakan yang intens membuat laut mendidih sekali lagi. Dua siluet besar terlibat dalam pertempuran di laut dalam. Itu adalah pertempuran melalui tabrakan jarak dekat. Raja Paus pembunuh setan jahat selalu menjadi makhluk yang sangat sombong dan sombong. Dalam persepsinya, tidak ada makhluk lain yang sebanding dengan dirinya sendiri di seluruh lautan, selain makhluk jiwa 1 juta tahun yang ada di masa lalu. Ini sebenarnya tidak jauh dari kebenaran. Bagaimanapun, itu sudah menjadi binatang jiwa puncak di puncak rantai makanan. Namun demikian, tubuhnya terluka oleh tabrakan berulang. Tubuh naga emas yang sangat besar itu ulet tak tertandingi. Raja Paus pembunuh gagal menang selama setiap tabrakan. Sebaliknya, tubuhnya terus mengalami kerusakan. Darah segar mulai menyebar ke air laut. Paus pembunuh iblis jahat lainnya sangat ingin menyerang setelah mendapatkan aroma darah segar raja mereka. Mereka dengan cemas ingin bergabung dalam pertempuran. Mereka menahan rasa haus darah mereka karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Menyerang ke medan perang yang begitu kejam hanya akan mengakibatkan kematian mereka sendiri. Paus pembunuh diledakkan menjadi bola-bola daging yang terkoyak hanya karena gelombang kejut dari tabrakan ini. Sementara itu, keganasan biadab klan Paus pembunuh iblis jahat terungkap.
Semakin banyak paus yang terbunuh dalam pertempuran, semakin banyak paus yang menyerang karena pertumpahan darah yang hebat. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melahap mayat rekan mereka. Klan macam apa ini? Menyaksikannya dengan matanya sendiri, Tang Wulin terkejut. Faktanya, dia sebenarnya tidak perlu membunuh mereka. Tabrakan antara dia dan raja mereka sudah cukup untuk membuat klan paus pembunuh setan jahat menjadi gila. Ini adalah sesuatu yang sulit dia bayangkan sebelumnya. Tabrakan dengan Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat juga memungkinkan Tang Wulin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang transformasinya. Perubahan itu menyeluruh. Setelah mengalami proses penempaan tubuh pasang surut, tubuh spiritual dan tubuh fisiknya menyatu sepenuhnya. Tidak hanya memperkuat tubuh emas anti bocornya secara substansial, tetapi yang lebih penting, itu juga meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan tubuhnya. Ketika dia melepaskan avatar jiwa bela diri Golden Dragon King, dia bahkan bisa mengendalikan setiap skala dengan presisi dan akurasi. Ketika ekor naga menghantam paus pembunuh iblis jahat, dia membuat sisiknya sendiri terbalik seperti bilah tajam. Mereka memotong tubuh Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat dan memotong sebagian besar dagingnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di masa lalu. Jika dia ingin memasang timbangannya sebelumnya, sangat mungkin dia akan memasang lebih banyak dari yang dia inginkan, jika tidak semuanya. Mustahil baginya untuk mengontrol setiap skala secara akurat. Kontrol yang tepat seperti itu meningkatkan kapasitas bertarung Tang Wulin secara keseluruhan ke tingkat yang baru. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Dia membutuhkan pertempuran ini untuk beradaptasi dengan tubuh barunya ini. Rasanya memuaskan baginya untuk dapat mengendalikan perubahan skala kecil pada tubuhnya dengan kekuatan spiritual dan pikirannya. Dia bisa mengeraskan bagian manapun dari tubuhnya sesuka hati, mengubah lintasan dan kecepatannya, dan berkontraksi dan menghindar sesuka hatinya secara instan. Dengan demikian, Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat merasa seperti telah memberikan serangan yang sangat kuat pada lawan selama setiap tabrakan, tetapi sebagian besar pukulan itu melemah ketika mendarat. Rasanya seperti tidak bisa mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Itu tidak menyukai perasaan itu. Itu semakin lemah sementara lawan semakin kuat. Paus Pembunuh Setan Jahat secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ditemukan bahwa lawan jauh lebih sulit untuk dihabisi daripada yang dibayangkan. Murid-murid dan murid-murid mereka di dekatnya sedang melahap satu sama lain, dan sebagian besar laut telah berubah menjadi merah karena pertumpahan darah. Raja Paus Pembunuh Setan Jahat mampu mengendalikan kebiadaban purba mereka dalam keadaan biasa, namun kali ini hampir tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Itu bisa merasakan perubahan di sekitarnya, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sisik-sisik di tubuh Tang Wulin tiba-tiba mulai bersinar sangat terang, dan dia menahan serangan Raja Paus Pembunuh Setan Jahat lainnya. Air laut di sekitarnya bergolak dan melonjak, namun Raja Paus Pembunuh Iblis yang jahat itu merasa seperti menabrak lembaran logam. Naga itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Paus Pembunuh Iblis Jahat di sekelilingnya terbalik saat suara menakutkan berdesir di seluruh area. Seluruh tubuh Raja Paus Pembunuh Setan Jahat itu juga mati rasa. Raungan naga emas 2 kali lebih kuat, membuat pikiran Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat menjadi kosong sama sekali. Pada saat berikutnya, pancaran aura tempur surga dan bumi meledak tiba-tiba. Itu adalah hukum terlarang Kaisar Naga, surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga. Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat merasa takut dengan cepat merangkak keluar dari tulangnya dan masuk ke dalam hatinya. Pada saat itu, dia berpikir untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Tang Wulin membiarkannya melarikan diri saat ini? Bab 1828, Bunuh Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat. Aliran cahaya terang tiba-tiba berseri-seri dan menembus tubuh Raja Paus Pembunuh Setan Jahat. Sinar keemasan melintas di atas tubuhnya yang besar saat aliran cahaya terang lainnya mulai berkilauan segera setelahnya. Pada saat itu, luka besar telah robek ke dalam tubuh besar Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya terbangun dari keadaan tercengang sebelumnya. Itu membuat segalanya keluar dari pikirannya. Pancaran merah tua meledak seperti amunisi jiwa tetap di laut dalam, meledakkan Tang Wulin. Kemudian, lampu merah menyembur keluar dari ekor besar Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat. Tubuhnya berakselerasi dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Meskipun ia membanggakan maskulinitasnya, nyawanya jauh lebih penting.
Itu tidak peduli dengan murid-muridnya atau murid-murid mereka. Yang penting baginya pada saat itu adalah melarikan diri dari hidupnya. Apakah kamu mencoba untuk pergi? Tang Wulin mencibir. Sayap di punggungnya tiba-tiba terbuka lebar dan mendorong tubuhnya ke depan seperti dayung raksasa. Pada saat yang sama, semburan dragon air menghasilkan kevakuman di sekelilingnya sehingga dia bisa mengejar lawan dengan cepat. Dia telah melepaskan lalat naga emas. Tanpa peringatan, siluet putih muncul secara diagonal dari samping. Itu menghantam sisi Raja Paus pembunuh setan jahat yang masih melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Raja Hiu Paus pembunuh setan jahat meraung kesakitan. Darah segar menyembur keluar dari luka besar yang dibuka oleh Tang Wulin sebelumnya, dan dibiarkan berguling karena benturan. Sementara itu, Tang Wulin telah berubah kembali ke wujud manusianya. Dia menembak ke arah Raja Paus pembunuh setan jahat seperti meteor emas. Armor pertempuran 4 kata miliknya, Golden Dragon Moon Song, langsung menutupi tubuhnya, meningkatkan auranya ke puncaknya. Dia melepaskan domain naga emas darahnya, dan itu mewarnai emas dan merah air laut di sekitarnya. Dia melepaskan 1000 naga terbang dan domain naga emas darah. Naga emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut. Aura menakutkan mereka menyelimuti semua yang ada di area itu sejauh mata memandang. Kristal berbentuk tetesan air yang berkilauan dengan pancaran 7 warna di pergelangan tangan Tang Wulin memancarkan cahaya lembut yang mengubah mata naga emas menjadi 7 warna. Setiap naga tampaknya dihidupkan kembali dan diberi energi. Ribuan naga membentuk penghalang yang memblokir Raja Paus pembunuh setan jahat, membuatnya tidak mampu keluar darinya. Itu adalah sublimasi dari domainnya yang dikenal sebagai 1000 naga yang bangkit. Armor perang 4 kata mampu memperkuat kekuatan Master Jiwa dengan jumlah yang luar biasa. Itu juga mampu mengangkat domain armor perang 3 kata asli menjadi domain yang berevolusi. Domain naga emas darah Tang Wulin telah mengalami beberapa perubahan khusus selama proses ketinggian ini yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Itu menghasilkan koneksi halus ke kuburan klan naga yang hilang melalui kristal di pergelangan tangannya. Koneksi tersebut memungkinkan dia untuk memobilisasi jiwa naga untuk sementara waktu untuk digunakan sendiri. Jiwa-jiwa itu menyatu dengan domain armor pertempuran 4 kata miliknya untuk menciptakan pemandangan megah dari 1000 naga yang bangkit. Itu benar-benar terlihat seperti pemandangan menakutkan dari 1000 naga sungguhan yang muncul sekaligus. Ini adalah kemampuan luar biasa Tang Wulin yang dia simpan sebagai kartu trufnya. Itu adalah kemampuan yang dia tolak untuk digunakan tanpa berpikir ketika dia bertarung melawan Abyssal Legion sebelumnya. Sama seperti pembangkit tenaga tak henti-hentinya Legiun Abyssal, domain armor pertempuran 4 kata Tang Wulin yang berevolusi menghidupkan Legiun naga asli. Jika dilihat dari tingkat individu, mereka hanyalah jiwa naga yang terbentuk dari kondensasi energi domain dan energi asal. Masih ada beberapa perbedaan antara mereka dan naga sungguhan. Namun, perbedaannya tidak terlalu bagus. Yang terpenting, mereka menang dengan jumlah mereka. Bahkan jika masing-masing dari mereka hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan naga sungguhan, akumulasi 1000 dari mereka seperti pasukan naga yang menakutkan. Klan naga adalah penguasa seluruh dunia sebelumnya. Dewa naga adalah makhluk menakutkan yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh alam ilahi di masa lalu. Keturunannya adalah makhluk menakutkan dengan kemampuan Raja Naga Emas, terkenal karena kekuatan fisik mereka. Lebih dari 1000 naga ini pasti tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan bahkan jika mereka menghadapi makhluk jurang yang menakutkan itu. Tang Wulin memanfaatkan 1000 naga yang bangkit untuk pertama kalinya untuk melawan Raja Paus pembunuh setan jahat. Itu membuatnya merasa seperti dia benar-benar telah berubah menjadi Raja Naga dan memerintah atas klan Naga Emas. Setiap naga emas melepaskan aura hebat yang setara dengan gelar Douluo dan tubuh mereka bahkan lebih kuat dari gelar Douluo. Raja Paus pembunuh setan jahat itu perkasa, tetapi dia sudah terluka parah. Itu diliputi hampir secara instan oleh rentetan naga emas. Hiu putih besar jiwa iblis menyaksikan pemandangan itu dalam keadaan linglung dengan matanya yang bersinar terang. Cara memandang Tang Wulin telah berubah total. Jiwa iblis putri hiu putih besar telah menonton pertempuran dari jauh sebelumnya. Itu berhasil menghentikan Paus pembunuh setan jahat pada saat kritis. Ia baru menyadari bahwa Paus pembunuh setan jahat tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika ia tidak mengambil tindakan. Faktanya, dapat dikatakan bahwa jika manusia tertentu ini menginginkannya, semua Paus pembunuh setan jahat tidak akan dapat meninggalkan daerah ini hidup-hidup.
Banyak naga raksasa yang mengejutkan. Jika dia melepaskan mereka segera setelah pertempuran dimulai, mungkin klan Paus pembunuh setan jahat akan segera mencoba melarikan diri. Di kejauhan, Paus pembunuh iblis jahat yang bertarung satu sama lain akhirnya tenang. Mereka bisa merasakan aura yang menakutkan. Setelah keheningan sesaat, makhluk buas itu tiba-tiba melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan hiruk-pikuk dan menghilang ke lautan luas dalam sepersekian detik. Itu adalah naga. Itu adalah klan naga yang berdiri di atas semua makhluk. Jangankan Paus, bahkan Tang Wulin, yang telah memanggil naga, terkejut saat melihat 1000 naga yang bangkit. Ini bukan lagi ribuan hantu berbentuk naga dari masa lalu, tapi naga emas asli. Setiap dari mereka adalah entitas nyata dengan jiwa naga. Legiun naga diberi energi, cerdas, dan patuh padanya. Dia bertanya-tanya betapa mengejutkannya jika ini muncul di benua Douluo. Raja Paus pembunuh iblis jahat telah dilahap habis, dan semua naga emas menyebar. Segera setelah itu, seberkas sinar oranye emas melesat ke arah tubuh Tang Wulin. Tang Wulin secara naluriah akan melepaskan Dragon Air untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia mendengar suara yang akrab dan dalam di benaknya. Ujian ke-6 Dewa Laut, kekacauan Paus pembunuh setan jahat telah berlalu. Imbalannya adalah cincin jiwa dan tulang jiwa Raja Paus pembunuh iblis jahat. Karena peserta ujian telah mengambil 9 cincin jiwa Raja Paus pembunuh iblis jahat akan didistribusikan secara merata menurut usia. Pada saat berikutnya, pancaran oranye emas menyinari dirinya. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar saat cincin jiwanya mengalami perubahan satu demi satu. Dia ingat mengalami perasaan khusus ini di platform kenaikan roh sebelumnya. Itu adalah perasaan batas usia cincin jiwa yang ditinggikan. Raja Paus pembunuh iblis jahat setidaknya memiliki basis kultivasi 300 hingga 400 ribu tahun. Jika itu didistribusikan secara merata, bukan. Memikirkan hal ini, Tang Wulin melepaskan jiwa bela diri Kaisar Perak Biru hampir secara tidak sadar. Apa yang dilihatnya membuatnya terpesona. Merah, 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 hijau emas, oranye emas, oranye emas, oranye emas, oranye emas. Apa? Tang Wulin tercengang. Proporsi cincin jiwa macam apa ini? Apakah ini sesuatu yang dapat dicapai oleh manusia biasa? Kenyataannya ada di sana di depan matanya. Dia melakukannya. Semuanya nyata. Dia telah mengangkat semua cincin jiwanya ke peringkat 100.000 tahun. Selain cincin jiwa anak alam hijau emas kelima yang unik, cincin jiwa lainnya semuanya telah mencapai puncak master jiwa. Beberapa cincin jiwa oranye emas terakhir sangat membingungkan. Keuntungan yang dibawa oleh 9 ujian Dewa Laut benar-benar luar biasa. Saat dia sedang memproses perkembangan ini dalam pikirannya, sebuah bola lampu merah tiba di hadapannya. Itu adalah rona merah yang dipenuhi dengan energi ganas. Itu membuat jiwa iblis putri hiu putih besar lari ke kejauhan setelah meliriknya. Bab 1829, saya ingin pergi ke dunia manusia. Tang Wulin memfokuskan matanya pada cahaya merah yang menyelimuti kedua tulang jiwa itu. Ya, ada 2. Itu jelas 2 tulang betis. Tang Wulin mengira itu adalah tulang betis kiri dan kanan. Apakah itu tulang betis kiri dan kanan Raja Paus pembunuh setan jahat? Itu sesuai dengan reputasinya sebagai binatang. Itu memiliki tulang jiwa yang berharga ini dan benar-benar menghasilkan 2. Selain itu adalah tulang jiwa dengan basis kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Sebenarnya, Tang Wulin hanya berhasil mengumpulkan 2 tulang jiwa sebelum ini. Salah satunya adalah inti, tulang dari tubuh Raja Naga Gunung, sementara yang lainnya adalah tulang dari tangan kanan jiwa roh yang pantang menyerah dari tahun lalu, beruang Dreadclaw. Kelangkaan tulang jiwa jauh melampaui jiwa roh tingkat tinggi. Sepanjang sejarah, tulang jiwa jarang terlihat. Ada yang hilang sementara ada yang rusak. Ada sangat sedikit yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, tidak banyak monster jiwa yang bertahan hingga zaman modern. Tulang jiwa hampir menjadi barang legendaris yang berada di luar jangkauan master jiwa. Jadi, menyerahkan kedua tulang betis ini pasti dianggap sebagai dorongan yang luar biasa baginya. Tidak heran master jiwa akan berburu dan membunuh monster jiwa dengan segala cara di tahun-tahun sebelumnya. Binatang jiwa yang cocok untuk seorang guru jiwa akan meningkatkan kemampuan guru jiwa secara substansial. Beberapa tulang jiwa yang sangat langka pasti akan menghasilkan lompatan kualitatif dalam kemampuan master jiwa. Ini dulunya sering terjadi di antara para master jiwa.
Binatang buas mulai punah justru karena ini. Di masa-masa awal umat manusia, mereka terus-menerus berjuang untuk tetap hidup karena kehadiran makhluk jiwa, jadi mereka membangun kota untuk menjauhkan mereka. Itu adalah dunia di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan. Manusia mengandalkan kecerdasan mereka untuk mengembangkan diri ke tingkat mereka saat ini, dan sampai pada titik di mana mereka harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Jika tidak dan semua makhluk jiwa hilang, mengandalkan jiwa roh buatan manusia memiliki keterbatasan. Lagi pula, masih belum ada teknologi yang mampu menghasilkan jiwa roh 100.000 tahun. Selain itu, masih ada beberapa perbedaan antara jiwa roh buatan dan jiwa binatang yang nyata. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa tidak mengingat platform 10.000 binatang yang pernah dia masuki selama festival Just for Aspos. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu benar-benar dunia yang penuh dengan vitalitas ketika dia mengalami hutan binatang jiwa kuno di dalamnya. Dia harus mengakui bahwa Pagoda Roh telah memberikan kontribusi besar bagi dunia dengan mendirikan platform 10.000 binatang. Sayang sekali bahwa jiwa binatang buas di sana hanyalah ilusi. Dia sangat ingin kembali ke masa lalu dan melihatnya. Dia ingin melihat bagaimana dunia jiwa binatang sebelumnya. Menurut catatan sejarah, makhluk jiwa meluncurkan gelombang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang manusia di masa lalu. Kota Shrek juga telah mengalami banyak serangan pasang surut di masa lalu. Itu pasti pertempuran besar yang bisa membalikkan seluruh dunia. Hei, apa yang kamu pikirkan? Dia mendengar suara yang menyenangkan. Tang Wulin menoleh ke samping untuk melihat, hanya untuk terkejut. Hiu putih besar jiwa iblis telah berjalan ke sisinya tanpa dia sadari. Salah satu matanya yang besar hanya berjarak beberapa kaki. Itu mengawasinya dengan cermat dengan tatapan aneh. Tang Wulin berkata, tidak ada. Aku hanya memikirkan tentang seperti apa dunia Soul Beast di masa lalu. Jiwa iblis hiu putih besar terkikik dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Sulit bagi saya untuk membayangkan masalah dunia manusia Anda. Laut kita selalu menjadi tempat yang menyenangkan. Kami hanya muak dengan paus pembunuh iblis jahat yang jahat itu. Untung kau di sini untuk mengalahkan mereka. Terima kasih. Tang Wulin menyadari bahwa dia belum dipindahkan dari lokasi setelah pemeriksaan ini berakhir. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bisakah kamu membawaku kembali ke pantai? Tang Wulin bertanya pada jiwa iblis hiu putih besar. Ya, tentu saja. Tapi apa yang akan saya dapatkan dari itu? Saat ia berbicara, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik kedua tulang jiwa itu. Tang Wulin merasa terdiam. Dia baru saja membantu mereka mengalahkan musuh bebuyutan mereka. Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Jiwa iblis hiu putih besar terkikik. Saya hanya bercanda. Saya tidak ingin tulang jiwa kotor Raja Paus pembunuh setan jahat itu. Apalagi, hanya kalian manusia yang bisa menyatu dengan tulang jiwa. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apa pendapat Anda tentang saya berubah menjadi manusia? Apakah ini akan menyenangkan? Sama seperti apa yang Anda sebut bereinkarnasi sebagai manusia. Tang Wulin tertegun sejenak dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Namun, saya membaca dari catatan sejarah bahwa jiwa binatang dapat memilih untuk berubah menjadi manusia setelah berkultivasi ke alam 100.000 tahun. Meskipun pertumbuhan Anda akan sangat cepat, masih akan ada periode kerentanan yang sangat panjang. Anda akan benar-benar mati selama proses pertumbuhan jika Anda terbunuh. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa Anda merahasiakan identitas Anda jika Anda berencana untuk menjadi manusia. Jangan pernah biarkan orang lain mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar. Jadi begitu, kalian manusia benar-benar jahat karena ingin membunuh kami. Kata jiwa iblis putri hiu putih besar dengan kesal. Tang Wulin berkata tanpa daya, kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Selama tahun-tahun sebelumnya, manusia menjadi mangsa jiwa binatang. Hanya saja ada pergeseran siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kami mencoba yang terbaik untuk mengubah hubungan antara jenis Anda dan kami. Kami mencoba untuk memenuhi kebutuhan master jiwa menggunakan jiwa roh buatan manusia. Memang benar bahwa makhluk jiwa di darat akan punah. Baiklah, tolong bawa aku ke pantai. Ekspresi kerinduan melintas melewati mata putri hiu putih besar jiwa iblis. Dunia manusiamu pasti sangat menyenangkan, kan? Aku harus pergi dan bersenang-senang di dunia manusia di masa depan. Tang Wulin tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar berencana untuk menjadi manusia,
kamu harus mengingat ini. Jangan pernah memberitahu manusia bahwa Anda pernah menjadi makhluk jiwa. Cincin jiwa dan tulang jiwa dari binatang jiwa 100.000 tahun terlalu menarik bagi umat manusia. Keserakahan akan sering mengakibatkan malapetaka. Mengerti. Aku sebenarnya masih cukup jauh untuk menjadi seperti itu. Basis kultivasi saya kurang dari 90.000 tahun, jadi saya bukan binatang jiwa 100.000 tahun yang sebenarnya. Jika ya, saya tidak akan takut pada Raja Paus pembunuh setan jahat itu. Saya bangsawan, itu sebabnya saya memperoleh kecerdasan saya lebih awal dan dapat berbicara bahasa manusia Anda. Aku masih punya 10.000 tahun lagi. Saya seharusnya bisa mendapatkan basis kultivasi 100.000 tahun saat itu. Pada saat itu, mungkin saya akan benar-benar memilih untuk menjadi manusia. Apakah Anda sudah mati saat itu? Aku tidak bisa mencarimu lagi, kan? Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan berkata, itu belum pasti. Mungkinkah saat itu aku masih hidup? Jika saya masih ada, Anda dapat mencari saya jika Anda membutuhkan bantuan dengan apapun. Jiwa iblis putri hiu putih besar tersenyum dan berkata, tentu saja. Jangan lupakan kesepakatan kita kalau begitu. Janji adalah janji. Kamu berutang satu padaku. Baiklah. Tang Wulin menyetujuinya tanpa terlalu memperhatikan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam 10.000 tahun. Jika dia tidak bisa mencapai ketuhanan, mungkin dia sudah berubah menjadi debu dan menghilang dari perjalanan sejarah. Bahkan jika dia bisa berkultivasi ke peringkat dewa, mungkin dia akan pergi mencari orang tuanya di suatu tempat di alam semesta. Akan ada kemungkinan kecil dia bertemu putri hiu putih besar jiwa iblis ini lagi. Jiwa iblis putri hiu putih besar berkata, kalau begitu ayo pergi. Saya akan menunjukkan kemampuan saya. Saya sebenarnya sangat kuat, Anda tahu. Saat berbicara, tubuhnya bergoyang dengan lembut seolah sedang berenang ke depan dan sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Air laut yang dilaluinya tiba-tiba mulai memutih dan membeku menjadi es. Itu sama saja dengan air laut di bawah Tang Wulin. Daya apung membawa tubuh Tang Wulin ke permukaan laut bersama es. Terkejut, Tang Wulin bertanya, apakah kamu seorang monster jiwa dengan atribut es? Jika ingatannya benar, jiwa iblis hiu putih besar seharusnya tidak dilengkapi dengan atribut unsur. Ya, saya memiliki berbagai kemampuan yang tidak hanya memengaruhi atribut alami asli saya, tetapi saya juga terbiasa dengan dingin. Saya memberi diri saya nama manusia, apakah Anda ingin tahu apa itu? Jiwa iblis hiu putih besar berkata sambil tersenyum. Tentu. Aku tidak akan memberitahumu. Hehehe. Bab 1830, Janji untuk Putri Kecil. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan agak frustrasi oleh putri kecil nakal itu. Usianya 90.000 tahun, namun masih bertingkah seperti anak kecil. Segera, dia didorong ke permukaan laut bersama dengan es. Pada saat berikutnya, permukaan laut di sekitarnya mulai berubah saat jembatan es terbentuk. Itu mengarah ke kejauhan, membentang ke depan dengan cepat. Tang Wulin dapat melihat siluet putri hiu putih besar jiwa iblis berenang dengan kecepatan penuh di bawah permukaan. Air di atasnya membeku di mana ia lewat, dan laut yang bergelora menjadi setenang cermin. Ini cukup mampus seperti yang diharapkan. Kemampuannya untuk mengendalikan laut dan memanipulasi elemen es cukup mengesankan. Tang Wulin merentangkan kakinya dan melakukan perjalanan dengan cara yang mirip dengan skating. Segera, dia melihat daratan di depan dan jembatan es di bawah kakinya terbentang sampai ke sana. Ketika dia melangkah ke tanah yang kokoh sekali lagi, tubuh putri hiu putih besar jiwa iblis berdiri di perairan yang jauh. Itu menggunakan siripnya untuk melambai padanya. Selamat tinggal, manusia. Jangan lupa janjimu untuk memberiku bantuan jika kita bertemu lagi di masa depan. Janji adalah janji. Tang Wulin tersenyum dan balas melambai. Baiklah, selamat tinggal. Ujian ke-6 Dewa Laut selesai. Apakah Anda ingin melanjutkan pemeriksaan? Suara yang dalam datang tepat waktu. Tang Wulin menyadari bahwa pemeriksaan ke-6 baru selesai sepenuhnya ketika dia kembali ke pantai. Dengan kata lain, dia tidak hanya perlu mengalahkan Raja Hiu pembunuh iblis jahat, tetapi juga menerima persetujuan dari jiwa iblis putri hiu putih besar ini. Di samudra utara benua Douluo, ada kilatan cahaya keemasan saat siluet raksasa muncul di laut tanpa suara. Itu jelas mengalami kesulitan beradaptasi, jadi dia mengayunkan tubuhnya untuk menemukan titik keseimbangannya. Itu menggeliat dan melihat sekeliling.
Itu tidak bisa menahan perasaan agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya sedang bermimpi? Kenapa aku merasa seperti berada di dunia lain? Manusia itu sangat menyenangkan dan dia juga sangat kuat, jiwa iblis hiu putih besar bergumam pada dirinya sendiri. Manusia benar-benar spesies yang menarik. Saya pasti akan melihat dunia manusia setelah saya selesai berkultivasi selama 10.000 tahun. Aku ingin tahu apakah ibu akan mengizinkanku melakukannya. Aku tidak peduli, aku akan tetap pergi meskipun ibuku tidak mengizinkannya. Saya hanya akan menganggapnya sebagai perjalanan. Memikirkan hal ini, jiwa iblis putri hiu putih besar tidak bisa menahan perasaan gembira. Setidaknya, bisa dipastikan bahwa Raja Paus pembunuh iblis jahat sebelumnya adalah nyata. Semua yang dilakukannya selama ini didorong oleh kesadaran. Bagaimanapun, penampilan manusia memang meninggalkan kesan mendalam padanya. Ibu memanggilku. Jiwa iblis putri hiu putih besar melenturkan tubuh dan ekornya dengan lembut sebelum dengan cepat mulai berenang ke arah panggilan itu berasal. Hah, itu aneh. Mengapa saya merasa lebih cepat? Saat sedang berenang, tiba-tiba ia merasa sedang berakselerasi. Rasanya ada yang berbeda dari sebelumnya. Untuk makhluk jiwa, proses evolusinya sangat lambat. Seandainya tidak demikian, Soul Beast tidak perlu menghabiskan 100.000 tahun hanya untuk berevolusi menjadi bentuk manusia. Acara sebelumnya hanya memakan waktu yang sangat singkat, tetapi dapat dengan jelas merasakan ketinggian itu sendiri. Sebelum ia memiliki waktu untuk lebih memahami perubahan itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Laut yang jernih tiba-tiba berubah menjadi keruh dengan aura ungu hitam yang sangat tidak menyenangkan menyebar melalui air. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Pergi, cepat, jangan kembali, putriku. Itu dia, orang yang menakutkan itu ada di sini. Jangan kembali. Oh, kita ditakdirkan. Jiwa iblis putri hiu putih besar terkejut, dan tubuhnya membeku di tempat. Suara itu adalah ibunya. Ibu, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Itu memanggil dirinya sendiri dengan menakutkan. Itu memiliki hubungan yang halus dengan ibunya yang memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain melalui kekuatan spiritual mereka bahkan jika mereka berjauhan. Namun, hubungan dengan ibunya tiba-tiba terputus tepat pada saat itu. Ada juga kegelisahan hebat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sesuatu pasti telah terjadi pada ibu. Jiwa iblis putri hiu putih besar panik. Dia buru-buru melenturkan tubuhnya dan bergegas menuju lokasi di mana panggilan terakhir ibunya terdengar, tidak peduli dengan air laut ungu kehitaman yang keruh. Ia kehilangan hitungan berapa lama ia berenang sebelum akhirnya merasakan aura ibunya. Namun, auranya sangat lemah dan mengeluarkan perasaan tidak menyenangkan. Warna ungu hitam di laut berangsur-angsur memudar, dan jiwa iblis putri hiu putih besar tertegun oleh pemandangan di depan matanya. Itu melihat mayat dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya di dalam air. Semua jenis mayat binatang buas tenggelam atau mengambang perlahan. Seluruh lautan tampak dipenuhi dengan aura berdarah dan tampak sunyi. Kemudian, ia melihat beberapa siluet yang familiar. Mereka adalah klannya, bukan? Tidak mungkin. Ia berteriak keras dengan cemas, dengan panik memanggil ibunya. Ibu, di mana kamu? Ibu, tolong jangan membuatku takut. Kamu ada di mana? Itu dalam kepanikan gila. Itu telah tumbuh di sisi ibunya sejak masih muda. Ibunya adalah penguasa jiwa iblis klan hiu putih besar. Klan itu berkembang dan makmur, dengan hanya paus pembunuh setan jahat sebagai musuh mereka. Kemudian, klan paus pembunuh setan jahat tiba-tiba menghilang tanpa jejak belum lama ini, dan segera dipindahkan ke dunia aneh setelah itu. Itu baru saja kembali ketika pemandangan di depan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Tidak ada keberanian untuk merenung, namun kecerdasannya mengatakan bahwa situasinya semakin buruk. Semakin banyak jiwa setan mayat hiu putih besar muncul dalam bidang visualnya, semua tubuh mereka dimutilasi. Itu hanya dapat mengatakan bahwa beberapa dari mereka adalah teman dan temannya berdasarkan perincian tertentu. Bahkan, beberapa dari mereka adalah kerabat darahnya. Akhirnya, dia merasakan aura yang paling familiar. Itu berenang menuju aura dengan panik dan melihat mutiara biru tua memancarkan cahaya lemah. Ibu, jiwa iblis putri hiu putih besar berseru dengan sedih. Itu berenang secepat mungkin dan tiba sebelum mutiara.
Jiwa iblis hiu putih besar yang dibudidayakan hingga 100.000 tahun akan menghasilkan mutiara hiu seperti itu setelah lewat. Itu adalah benda paling penting dan berharga dari jiwa iblis klan hiu putih besar dan akan diwariskan melalui keluarga. Hanya royalti yang bisa memproduksinya. Aura yang dipancarkan oleh mutiara itu sangat familiar bagi jiwa iblis putri hiu putih besar. Hanya ada satu penjelasan, ini milik ibunya. Dengan kata lain, ibunya sudah meninggal. Apalagi ibunya bahkan tidak meninggalkan tubuh. Ibu, 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 ia menjerit dan terisak-isak dengan keras. Itu menggeliat tubuhnya dengan seluruh kekuatannya membuat gelombang air laut di dekatnya. Namun, sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah ini. Tidak ada yang selamat dari cobaan itu. Bukan ibunya atau klannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sudah terjadi? Itu masih baik-baik saja ketika pergi. Bahkan klan paus pembunuh iblis jahat yang menakutkan tidak bisa begitu saja memusnahkan mereka. Pertempuran antara kedua pihak ini sama-sama cocok. Tidak mungkin seluruh klan dibunuh sekaligus, namun mereka semua mati. Apa yang telah terjadi? Ibu? Ibu, kamu masih hidup kan? Jiwa iblis putri hiu putih besar mengalami gangguan mental penuh. Rasanya seolah-olah laut telah berubah menjadi air matanya. Itu memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam mutiara hiu untuk merasakannya. Sebuah pikiran segera memasuki benaknya.